saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun gak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, gak ada urusan. Saya makan, gak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam. Kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fuad bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta Habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad bangsat dan biadab, mereka, Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan. Siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis, mau siapa? Iblis, mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam. Saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara, ya. Lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu. Lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan,
akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah iya. NU sama habaib mau dipisahin gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya, saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI, siap lawan antek-antek PKI, siap bumi hanguskan PKI, siap bela agama, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul? Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul? Betul? Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah enggak? Enggak pernah. Terserah, enggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, enggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, enggak usah deh jauh-jauh ke Palu, enggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini, kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah, habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Ditunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang, kita tolak Bahar bin Smith, tolak Bahar bin Smith. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, gak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI, betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul? Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul? Betul? Ya, tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami nggak ada urusan, terserah. Kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah,
bagaikan kayu gahru. Gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan, ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayomi umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana. Sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing, betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina, betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kemis-kemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah sering bilang, terakhir saya ceramah di mana itu? Pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada di mana? Bukan ada. Perhatikan. Ya. Prabowo jadi presiden. Koruptor-koruptor banyak ditangkap enggak? Jawab. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Cepat enggak termasuk? Cepat enggak? Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum, betul? Betul. Nah, selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, ya, pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat, saudara-saudara. Tapi ada tapinya. Ntar dulu,
Tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua ya ingkar janji, khianati rakyat, khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi, nggak ada urusan. Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin tidak nyoblos. Kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos. Saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Betul. Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah. Tidak akan menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran. Betul. Dan tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu datang dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, sanak saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar.